Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Yang belum jawab salam dalam hati, yang belum jawab salam diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang baru jawab, Pak. Yang baru jawab segera dapat rezeki yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini pada tanggal 3 September 2022, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Betapa pendeknya antara sejak kita lahir menuju kematian, yaitu lingkaran merah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tentunya pemateri kita Ibu Ria Dewi Ristiana SPD. Kembali ya. Saya mengikuti yang ada. Oh ya, mohon maaf Bu. Pemateri kita yang alhamdulillah sengaja kita undang dari luar biasa, dari kampung sebelah kita atau dari kota sebelah, tentunya sangat luar biasa. Dan yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita Bapak Saiful Nasri ST, dan Bapak Ibu Wakil beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk berkahnya acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita awali dengan Ummul Quran fi barakatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami selaku MC akan membawakan acara pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Adapun susunan acara kita, yang pertama yaitu pembukaan yang telah berlangsung. Masih kenal Bapak Ibu Pak Israfil Siregar? Masih. Nanti bisa juga dipanggil Kuk Israfil Siregar. Berubah ya. Kemudian pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Slamet Ismail. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dirjan oleh Bu Upi. Kemudian kata sambutan dari kepala sekolah kita. Kemudian dari narasumber yang sengaja kita undang. Kemudian kita sesi isoma. Kemudian kembali narasumber. Dan penutup kembali kepada MC. Kemudian setelah itu kita akan selesai pada pukul 15. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan info yang tertera di WA WhatsApp bahwa kita telah membawa persiapan untuk kesiapan kita, di mana tujuan daripada pelaksanaan pelatihan karya tulis ini adalah salah satunya persiapan guru untuk PPG, karena akan mengumpulkan karya tulis yang PPG sebelumnya mungkin belum mengumpulkan atau sudah ada ya. Tapi untuk di Al-Kafah ini bukan barang baru, tetapi ini adalah barang yang lama dimekarkan kembali. Karena saya masih ingat kembali bahwa guru Al-Kafah itu sudah sering melakukan lomba karya tulis dulu untuk menjadi guru terbaik di Al-Kafah. Jadi kita memekarkan kembali tulisan-tulisan yang ada, atau mungkin sudah ada tulisan-tulisan Bapak Ibu yang sudah terbit di sekolah kita, termasuk karya Ustadz kita Slamet Ismail. Nanti tinggal dibuat ISBN-nya lagi. Nah itu makanya kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua
yaitu untuk menambah wawasan bagi kita Bapak Ibu. Walaupun kita sudah sarjana, barangkali karya tulis kita yang dulu kita update kembali supaya menjadi karya tulis yang baik. Baik, untuk lebih hikmatnya acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, alangkah bersama baiknya kita dengarkan dan kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Slamet Ismail. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara pada pagi hari ini, kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan mulai dari pagi ini hingga siang nanti menjadi sebuah wahana sarana untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depan, sehingga menjadi kegiatan yang membawa manfaat, barokah, maslahah di dunia hatta akhirah, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang membawa keberkahan untuk anak didik kita semuanya. Dan mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ala hadhihi niyah wa ala man wasalafus solihun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السحر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير تعب ولا مشقة ولا ضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, telah kita aminkan bersama yang dibacakan atau doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita berterima kasih kepada Allah. Semoga hajat kita dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga masalah kita cepat selesai. Semoga urusan kita semuanya dikelirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kembali, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dirijen oleh Bu Upi. Dipersilakan. Bapak Ibu hadirin.
kita karena kita sudah dilanda 2 tahun pandemi. Hari ini kita kembali berjumpa di ruangan dengan mic, akrab dengan mic, dan untuk menumbuhkan semangat makin semangat. Karena kita adalah pencetak generasi-generasi gemilang di masa yang akan datang. Betul Bapak Ibu? Al-Kafah. Alhamdulillah, tidak kalah beda Pak antara gurunya luar biasa dengan muridnya. Semangat jawabnya juga luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Saiful Nasri SD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Pada hari ini alhamdulillah semua kita SD Al-Kafah sudah berada di ruangan untuk mendapatkan workshop ya mengenai penulisan karya tulis. Kemudian tidak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali yang kami hormati Ibu Instruktur, Ibu Ria yang sudah berhadir di hadapan kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kami hormati Ketua Pelaksana training ini ya, Ibu Rini ya dari Wakalitbang ya. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SD Al-Kafah beserta TU. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan mungkin kita sebut workshop saja ya Bu Ria ya. Workshop untuk penulisan karya tulis di SD Al-Kafah. Nah ini seperti yang Pak Isra sampaikan bahwa dulu juga sudah ada di SD Al-Kafah menghasilkan karya-karya ya. Artinya sekarang ini ditingkatkan kembali ya, diingatkan kembali sehingga dipadukan dengan instrukturnya kita mendapatkan ilmu. Nah Bapak semuanya, agar mendapatkan keberkahan pasti-pastinya Bapak Ibu di dalam melaksanakan ini nantinya harus dengan suasana yang semangat ya Ibu ya. Suasana semangat, suasana menerima ilmu ya, saling berbagi di situ nanti. Kemudian juga sesekali mungkin ada ice breakingnya. Nah kalau nanti Bapak Ibu juga ada yang mau ngopi, juga kopi sudah disiapkan ya. Ada kopi, ada tehnya ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu ini. Nah tujuan seperti disampaikan oleh Pak Israfil, pasti-pastinya Bapak sekalian adalah bagaimana peningkatan soft skill ya kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita semuanya sudah peningkatan soft skill, pasti nanti berimbas kepada semuanya. Berimbas kepada anak didik kita, berimbas kepada sekolah, berimbas kepada yang lain-lainnya. Dan salah satu tujuan juga nanti di akhir adalah bagaimana kita dapat menghasilkan karya tulis. Nah ini yang paling penting. Jadi di samping kita mendapatkan ilmunya, tetapi juga kita akan menghasilkan karya tulis. Insya Allah Bapak sekalian, jika nanti kita berhasil ya memperoleh karya tulis, berapapun jumlahnya, itu nanti kita akan launch di hari graduation day ya, di hari perpisahan. Rancangannya Ibu Rian. Ini baru kita rancangkan ya. Kita berikan applause dulu pada SD Al-Kafah ya. Kita akan launchingnya di perpisahan jika memungkinkan maksud saya. Artinya dari sekarang kita mengadakan pelatihan, insya Allah mungkin minggu depan mas, ini ya nyambungnya. Minggu depan insya Allah penyambungan closingnya. Kemudian setelah itu pendadaran dari Ibu Instruktur kepada kita. Kemudian nanti mudah-mudahan pelan-pelan Ibu Pemantrian nanti dilihat potensi yang mana Ibu ya, yang mau kita kembangkan, tim-tim yang mana yang duluan akan menghasilkan karya tulis. Kalau semuanya bisa, alhamdulillah. Artinya semuanya akan menghasilkan karya tulis. Intinya seperti itu sekalian ya. Nah kemudian juga yang kedua sekalian, seperti yang Pak Isra sampaikan tadi bahwa di PPG seperti yang kemarin juga ada juga dimintakan karya tulis Bapak sekalian ya. Nah beberapa teman seperti Bu Yeni, Bu Tiwi dan lain-lain juga mengadakan pembuatan tingkat asal saya mengenai PTK. Mana Ibu Yeni? Ya PTK Ibu ya? Ya PTK. Jadi PTK siklus 1, 2 dan improvementnya itu juga dikerjakan. Nah intinya dengan ada ini akan memudahkan kita lagi. Jadi bagi kita nanti yang tersaring kepada PPG, pertama sekarang ada Ibu Reza ya, kemudian nanti tim yang kedua selanjutnya tim Ibu Yesi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkasnya sehingga memudahkan gitu maksudnya ya dalam melaksanakan PPG tersebut. Nah mungkin ini harapan dari kami Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga dari manajemen sekolah sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas dukungannya ini. Jadi intinya adalah ini kita kerjakan dengan baik, nanti diserap ilmunya dengan baik, mudah-mudahan kita menghasilkan hasil yang terbaik. Mungkin ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali kepada Ibu Rini dan tim, kepada Ibu Ria dan kepada Bapak semuanya yang sudah berhadir di sini. Nah untuk saya pribadi, Ibu sekalian, saya nanti akan
mungkin putus-putus ya, karena saat ini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kami di Kepengurusan PGRI sedang mengadakan satu rapat ya, salah satu membahas mengenai undang-undang sistem dari pemerintah terhadap kita semuanya. Artinya kita harus peka ya dengan keadaan yang terjadi nanti terhadap bagaimana tunjangan profesi guru, kira-kira seperti itu. Jadi itu lagi kami bahas barusan dengan Pak Kurniadi di rapat. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menyebabkan kepada kita Bapak Ibu guru nanti ada hal yang terhapuskan atau seperti apa. Mudah-mudahan sampai saat ini mudah-mudahan terus kita bersemangat ya, jangan terpengaruh dengan isu tersebut, biar kami di pengurus untuk menindaklanjutinya sampai ke tingkat PB di Jakarta, kira-kira seperti itu. Artinya dari awal dulu PC, kemudian masuk ke kota, kemudian provinsi, kemudian menuju Jakarta. Ini seperti itu sekalian. Nah, tidak melemahkan semangat kita lah, tapi kita harus peka dengan apa yang terjadi di luar kita. Ini seperti itu. Mungkin itu saja sekalian saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Israfil yang sudah sangat luar biasa, sepertinya sudah tidak diragukan lagi sebagai motivator ya Pak ya. Jadi tadi saya melihat tadinya ngantuk ya Bapak Ibu, karena memang satu malaman saya berupaya dan berusaha karena waktu yang dimiliki tidaklah banyak. Karena memang tadinya targetnya tanggal 10 ya Purin, tapi karena sesuatu hal sehingga dijadikan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful, yang mana pada hari ini telah mengundang saya sebuah sesuatu kehormatan, dan saya sedikit ini ya tadinya agak sedikit grogi juga karena kan teman-teman semuanya sudah kenal dengan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang di sini bersedia untuk duduk beberapa jam ke depan bersama dengan saya, di mana pada hari ini tentu sesuatu hal yang sedikit akan membuat Bapak Ibu boring, tapi sekaligus akan berkesan jika nanti sudah menghasilkan sebuah karya, insya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu keinginan saya dan keinginan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, dan sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya pada hari ini saya bisa berdiri dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan salawat berserta salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan Bapak Ibu, saya di sini berdiri bukan untuk menggurui. Mohon maaf, yang sudah sangat senior juga sudah ada Bapak Ibu saya dan teman-teman semuanya. Dan mungkin di sini kalau yang paling muda ada ya Bapak Ibu? Paling muda siapa di sini Bapak Ibu? Ya. Pak Amri ya? Pak Khoil. Siapa paling muda? Pak Khoil. Ibu siapa? Saya belum terlalu kenal ya, baru ya Bu ya. Ibu Dian. Dian. Iya. Nah, saya sendiri ingin memulai dengan pantun Bapak Ibu. Kata orang Melayu, kalau berada di tanah Melayu tak elok kalau tak berpantun Bapak Ibu ya. Mengajar dengan cinta dan kasih, Indonesia merdeka, bangsa bersatu. Cakep. Sebelum saya memulai materi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah Bapak Ibu, terima kasih, semangatnya luar biasa. Dan nanti saya akan membentuk Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok. Tetapi sebelumnya saya ingin bermain Kahoot terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu buka handphonenya atau pakai laptop bisa, dan buka kahoot.it. Sudah
pernah pasti ya Bapak Ibu ya, Kahoot. Nah, Kahoot.id silahkan dibuka Bapak Ibu. Tak ada sinyal ya. Handphone masing-masing Bapak Ibu. Pakai handphone saja Bapak Ibu. Ya, nah ini untuk Kahoot silakan masukkan kodenya. Kodenya di sini 926 945. Nampak ya Bapak Ibu ya? Ya. Ini 926 945. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk ini namanya dibuat yang asli ya Bapak Ibu, karena sebelum-sebelumnya memang ada yang namanya disamarkan, jadi upayakan nama asli ya Bapak Ibu, nama singkat saja. Ininya suaranya bisa hidup ya Pak? Pak ya, suaranya bisa hidup. Pakai Bluetooth ya? Bluetooth disconnected. Oke, nungguin. Kayak dulu saya Bluetooth connected. Pinnya tadi 9 berapa tadi? 926 945. 30 orang ya Bapak Ibu, upayakan semuanya ikut supaya nggak ngantuk. Semua sudah ya? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2. Ya, puisi sebagai ekspresi dalam bernalar. Masih ready? Bahasa yang denotatif diartikan pula sebagai bahasa yang tidak sebenarnya. Benar atau salah? Ayo 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada. Siapa itu ya? Gak apa-apa Bapak Ibu, kita hanya bermain. Oke Bu Rizka ya. Di bawahnya ada Pak Ismail ya, Pak Ismail dan Pak Hamdan. Oke, kita lanjut. Bahasa konotatif adalah bahasa kiasan. Benar atau salah? Ya, waktunya terus berjalan. 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapa. Masih Bu Rizka ya. Ayo, siapa yang bisa menyanyi? Di bawahnya ada Bu Adila ya, sama Pak Amri. Oke, karya yang kreatif sudah pasti fiksi. Benar atau salah? Karya yang kreatif sudah pasti fiksi. Ayo. Masih ada yang salah konsep. Ya, masih Rizka. Tidak ada di belakang ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Jaring nelayan telah mengepung kepiluan hati. Kalimat tersebut dapat selalu dimaknai suasana duka. Jaring nelayan telah mengepung kepiluan hati. Ayo, dia harus pakai nalar Bapak Ibu.
disangkul nyontek ya sama kulis kata? Enggak lah, pasti karena memang hebat ya. Oke, lanjut. Cawan di bawah bohlam. Kalimat ini merupakan kalimat yang konotatif, benar atau salah? Cawan di bawah bohlam. Kalimat ini merupakan kalimat yang konotatif, benar atau salah? Cawan itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu cawan? Ya, bohlam. Benar nggak itu bahasanya Bapak Ibu? Hah? Bener dong, denotatif dong. Ah, itulah. Oke, kita lanjut. Siapa yang juara? Yang nalarnya paling oke, Bu Yeni, tepuk tangan. Bu Ida dan siapa ya? Bu Adila. Oke, luar biasa. Warna yang berbeda mengartikan segalanya ya. Oke. Nah, jadi kita di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi mungkin melalui masa-masa itu sudah berlalu, sudah naik kelas kata Agit. Bunda sudah naik kelas ya? Ya, sudah di SMP. Dan di dalam bahasa anak SD Bapak Ibu, saya pernah, ini suatu sedikit refleksi ke belakang ya Bapak Ibu. Saya pernah pada saat itu memang mengajar bahasa Indonesia di SD. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa menerbitkan salah satu buku kumpulan cerita dari anak-anak SD. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa jangan asal kita hanya mengambil cerita langsung tanpa kita lakukan apapun kepada cerita mereka. Karena mereka akan berdampak untuk sampai kemudian hari. Bapak Ibu, di SD itulah dasarnya. Betul tidak? Betul kan? Dan literasi di dalam Permendikbudristek terbaru. Nah, ini sekedar info ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak memakai lagi peraturan lama. Kemarin saya baru pelatihan dengan Bapak pengawas kami. Dan ada sedikit yang menarik. Saya mau bertanya. SDLKP pakai kurikulum apa Bapak Ibu? 2013 K13. K13. Yakin? Yakin. Yakin sekali. Yakin sekali. Oke. Bapak Ibu, peraturan K13 sudah tidak ada. Nah, itu yang tidak orang sadari. Itulah anehnya pemerintah. Kami kemarin, sekolah kami kan salah satu sekolah penggerak, betulan. Dan kepala sekolah kami itu memang luar biasa. Akhirnya kami pun terbawa-bawa, mau nggak mau capek juga gitu. Mau nggak mau ya sudahlah belajar juga. Tapi alhamdulillah ilmunya jadi dapet. Targetnya itu pemerintah tahun 2000, di tahun 2022, 2003, 2004. Itu 2004, 2005, 2025 ya Bapak Ibu ya. Itu sudah harus semuanya adalah kurikulum merdeka. Dan di dalam kurikulum merdeka itu peraturannya sudah ada di tahun 2022. Di tahun 2022 ini pemerintah mencabut peraturan yang lama dan menanamkan peraturan yang baru. Artinya peraturan yang baru hanya ada peraturan untuk kurikulum merdeka, tidak ada untuk K13. Nah, itu artinya. Artinya apa? Bahwa kita di sini harus berupaya untuk membuka pintu dan jendela, melihat di sana bahwa mereka sudah menggesa. Dan di dalam peraturan itu pula literasi menjadi sesuatu yang sangat utama. Dan celakanya dalam tanda kutip, anak-anak SMP di tempat saya khususnya, mungkin di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin juga karena pengaruh pandemi,
literasinya kurang, sangat kurang. Dan materinya sama atau tidak dalam membuat PTK? Materinya sama atau tidak? Sama harusnya. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, kira-kira siswanya sama atau tidak? Sama. Siapa yang bilang sama? Subjek yang mau kita teliti ini, siswa yang mau kita teliti ini sama atau tidak? Yang bilang sama siapa? PTK sama. Kalau satu PTK. Siklus pertama dengan siklus kedua materinya sama. Lalu anak didiknya, siswanya sama atau tidak? Sama. Lalu materi itu kalau sama, berarti Bapak Ibu di dalam proses yang berjalan, berarti ada dong proses Bapak Ibu yang salah di situ. Benar nggak? Iya, karena satu. Iya, Bapak Ibu potong kan? Itu salah. Kata salah seorang penulis yang bukunya sudah bestseller, itu menjadi salah karena di dalam PTK tidak boleh mengganggu proses belajar. Karena kan kita melakukan PTK bukan cuma untuk kepentingan kita UT, ya kan? Kalau kepentingan UT Bapak Ibu bodoh anak-anak itu. Kita melakukan PTK itu bukan untuk kepentingan Bapak Ibu, tapi kita melakukannya memang mau memperbaiki kita. Dan proses Bapak Ibu menjadi buyar. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke kurikulum Merdeka, semuanya akan terjawab di situ. Karena di dalam kurikulum Merdeka, kami Bapak Ibu membuat RPP atau kami sebut dengan modul itu tidak lagi 1 tahun. Tapi kami buat besok, kami mau belajar, kami buat hari ini. Siswanya tidak tercapai, kami ubah RPP itu. Rencananya bisa tidak sama dengan apa yang terjadi. Kenapa? 1, waktu kerja kelompok ada 2 di dalam kelompok itu yang nggak hadir. Rencananya gagal tidak? Gagal kan? Gagal. Di dalam kurikulum Merdeka semuanya boleh dilakukan oleh guru. Itu enaknya di dalam kurikulum itu. Nah, jadi kita harus bermakna dinamis yang berarti ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan kodrat. Kodrat artinya ya lagi-lagi harus sesuai dengan iman dan takwa. Kemudian saya tadi belum mengenalkan secara ini ya Bapak Ibu, secara detail. Saya merupakan guru di SMPN 12 Batam, menulis jejak berbekas luka, ya, dan menggambarkan ilustrasi kehidupan dalam berbagai buku. Kumcer Bulan Biru, Alhamdulillah, Kumcer 4 Pukul Kesunyian, Kumpus Angin Kerinduan, dan Kumpus Nyanyian Lautmu Laila. Nah ini kesepakatan kelas kita buat dulu Bapak Ibu. Ini waktunya kita tinggal 1,5 jam. Kita mau mencapai 1 buah puisi Bapak Ibu. Ya, kalau saya katakan puisi, kira-kira siapa yang tidak suka menulis puisi angkat jarinya 1. Jarinya 1. Tidak suka menulis puisi. Yang suka menulis puisi jarinya 2. Suka tapi nggak dipublikasi. Iya. Suka tapi nggak dipublikasi. Kalau gitu kita turun dulu. Yang suka menulis puisi tapi tidak mau dipublikasi jarinya 3. Dulu jangan pacaran. Tidak mau dipublikasi. Saya mau. Bu Rizka berarti yang mana nih? Saya. Oke, kita sepakat dulu lah kalau begitu. Bapak Ibu 1,5 jam ke depan kita sepakat. Yang pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Yang nggak suka. Berhasil? Apa Pak Anda? Berhasil membuat? Ya. Kalau berhasil dong semua. Bapak Ibu pasti bisa dong buat puisi. Ya walaupun nggak suka. Yang kedua, kesepakatan kedua apa? Menjadikan buku. Puisi guru-guru jadikan buku. Berkomitmen
Kira-kira boleh nggak saya ajukan Bapak Ibu berkomitmen untuk mengamalkan ini kepada peserta didik? Insya Allah, Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika kita istirahat, Bapak Ibu, mungkin kita butuh kesepakatan. Kira-kira apa, Bu Siti? On time, sholat. Ya, on time. Oke. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Tujuan daripada hari ini yaitu peserta Bapak Ibu guru mampu memiliki dasar-dasar, paling tidak dasar kepenulisan, lalu mampu menjadi role model bagi siswa dalam menanamkan literasi sejak dini. Bapak Ibu mampu menulis karya tulis kreatif puisi dan flash story, dan kalau bisa juga esai secara sederhana. Bapak Ibu guru mengetahui secara umum dunia kepenulisan dan proses dalam menerbitkan tulisan baik di media massa maupun perbukuan. Nah Bapak Ibu, dari jurnal yang saya baca ini merupakan suatu permasalahan yang umum dan memang sering terjadi, bahwa di kalangan guru dan pendidik menulis artikel menjadi sebuah masalah. Bukan hanya artikel, tapi menulis dalam segala hal tulisan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya motivasi, keterbatasan motivator, banyaknya perangkat pembelajaran yang harus disiapkan, keterbatasan media publikasi, sedikitnya kegiatan lomba menulis, dan rendahnya stimulus untuk membudayakan menulis. Kemudian keenam, hal itu menyulitkan dan menghasilkan karya yang layak dipublikasi. Ini adalah hipotesis dari Jurnal Penelitian Peningkatan Kemampuan Guru dalam menulis artikel melalui workshop oleh Pak Imun tahun 2020. Nah ini adalah hipotesis dia, dan saya rasa memang inilah yang memang terjadi dalam proses penulisan di kalangan kita sebagai guru. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada puisi tadi, menurut Bapak Ibu menulis kreatif itu apa? Coba satu atau dua orang. Ya, Pak. Menulis kreatif itu adalah? Saya jawab. Ya, Pak Hamdan, silakan Pak. Sebenarnya saya nggak suka nulis, Bu. Karena tulisan saya jelek. Saya mau jawab ya. Menulis kreatif itu membuat tulisan yang bermakna, kemudian dapat diamalkan oleh orang lain gitu. Bermakna dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Benar, Bapak Ibu. Lalu siapa lagi? Ayo Bapak Ibu ungkapkan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ya, Ibu siapa? Bu, Bu Evi ya. Menurut saya menulis kreatif itu adalah menulis yang si pembacanya itu seolah terlibat dalam cerita tersebut. Oke, baik sekali ya Bapak Ibu. Nah, penulisnya terlibat dalam cerita tersebut. Oke, penulis yang terlibat di dalam cerita tersebut. Saya rasa semuanya pasti paham mengenai penulisan yang kreatif ini. Dan kalau kita secara literatur mengatakan bahwa kreatif itu berarti berdasarkan imajinasi dan juga berdasarkan daya nalar yang dibuahkan dari gagasan dan ide-ide kita sebagai manusia. Einstein pernah mengatakan, walaupun dia, ya saya mengaitkan ini, tapi karena itu sesuai, relevan dengan kita. Kalau tidak sesuai kita tidak ambil, kalau sesuai kita ambil. Bahwa Einstein mengatakan imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi itu membuat Anda akan mengelilingi dunia. Itulah sebabnya ketika ada tes Bapak Ibu, baik tes-tes dalam psikotes atau tes yang lainnya, banyak sekali menggunakan konsep ini. Karena kalau dia berhasil untuk menebak apa isi di dalam cerita yang kadang-kadang orang sangat bosan untuk membaca cerita, maka bisa dipastikan dia berhasil untuk hal yang lainnya. Karena seorang pencipta itu pasti
pasti dia akan mengimajinasikan terlebih dahulu. Kalau dia tidak mengimajinasikan, dia tidak akan membuat gebrakan-gebrakan ke depannya. Dan itu yang terjadi dalam dunia filsuf, termasuk yang dikatakan oleh Einstein ini. Secara pedagogik, wilayah pemetaan kognitif manusia, saya karena kemarin baru mendapatkan dari PMM, sudah semua Bapak Ibu di sini yang membuka PMM? Apa itu? Itu sekarang ini lagi digesa sama dinas ya Bapak Ibu untuk kita membuka aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi ini di dalamnya ada pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Setiap sekolah yang dia tidak memiliki pengawasan terhadap pelatihan Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri di dalam aplikasi ini. Dan secara pedagogik, wilayah pemetaan kognitif manusia identik dengan konsep keberpahaman. Ranah pedagogik mengajarkan kita pemikiran taksonomi Bloom. Di dalam taksonomi Bloom ini, penciptaan adalah bagian tertinggi. Dan kalau kita lihat penciptaan adalah bagian tertinggi Bapak Ibu, maka kalau kita menciptakan berdasarkan teori konstruktivisme, dikatakan jika ingin menciptakan harus memahami terlebih dahulu supaya tidak miskonsepsi. Jadi ketika tadi kita melihat konsep-konsep dasar bahwa puisi itu harus begini, maka kita sedang melakukan proses pemahaman. Setelah proses pemahaman baru kita bisa menciptakan. Dan ini secara teori di dalam kognitif. Nah, ini adalah puisi yang mungkin salah satu yang masuk di dalam ini ya Bapak Ibu ya, pemilihan sastrawan nasional yang keempat di Ternate. Judulnya Di Ujung Dermaga, karya Maulana Satria Sinaga. Di ujung dermaga, mata terperangkap di jaring nelayan, ibu menyulam sisi ikan jadi pakaian. Adik membasuh ingus jadi mainan anak-anak pesisir. Kami tak mengenal ayah. Gelombang malam-malam diceritakan ibu dengan gelisah. Tubuh biru ayah di depan pintu diam tak mengucap salam. Di ujung dermaga, ku kayu ku alang rindu. Layar di pucuk karang, jatuhku yang lupa ku bawa pulang. Rumah kami cahaya, malam mencusuar. Kadang terang bulan dan kunang-kunang. Adik cepat-cepat tidur, melupakan kesal esok tak sekolah. Di ujung dermaga ku kais rezeki dan adik tak boleh menangis lagi. Nah, ini menurut Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya terhadap puisi ini? Karena kita terkadang menemukan puisi-puisi di dalam literatur anak-anak kita. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu mengenai puisi ini? Maksudnya di dalam puisi ini? Ya, silakan Pak Isrofil. Puisi ini menggambarkan betapa beratnya perjuangan hidup. Beratnya perjuangan hidup. Oke, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita membacanya secara eksplisit mungkin agak sulit. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu menganggap pemaknaan di dalam puisi ini, seharusnya puisi ini tidak, ini yang sering kita salah, bahwa puisi itu yang tahu pastinya adalah pengarangnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang tahu pastinya itu adalah pengarangnya. Kita kan menebak-nebak saja kan. Apalagi kalau puisinya memakai simbol-simbol yang sulit seperti ini. Tetapi untuk menulis puisi bagi anak-anak dan kita sebagai guru, dan itu ada caranya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada tekniknya yang bisa Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik. Tapi sebelumnya, coba saya ingin Bapak Ibu sekarang ini boleh memakai laptop, menuliskan satu buah puisi dengan tema guru, panjang puisi bebas, waktunya 2 menit. Kalau nggak selesai gimana? Kita sepakat dulu. Berapa bait? Kalau nggak selesai nyanyi ya Pak Isrofil ya? Boleh ya? Boleh Bu. Ya, Kan bebas baiknya. karena Boleh ya? pemateri kami siap sepenuhnya apa yang Oke. disampaikan oleh pemateri. Setuju, Kita Bapak terima, Ibu? Bapak Ibu? 2 menit. 2 menit bisa? Yang diberikan pemateri kita harus siap karena panggung adalah pada pemateri. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, oke.
Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu dengan tema guru. Ya, saya tunggu 2 menit dari sekarang, kita hitung ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu nanti. Akhir ada yang menangis karena nggak mendapatkan kata-kata, ada Ya. yang kaget, kemudian ada juga yang berusaha. Ya. Betul. Jadi memang tidak semua anak-anak kita ini mampu dengan instruksi yang demikian untuk menulis sebuah karya. Karena ada yang dia terhenti, tidak tahu mau menulis apa. Ada nggak yang begitu tadi Bapak Ibu? Ada. Tapi udah jadi semua. Nah, kerjaan saya selesai kan Bu Rini? Oke, nah sekarang kita mau melihat bahwa tulisan itu terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu fiksi dan non fiksi. Bahwa fiksi, kemarin ada saya pertanyaan ini di diagnosis, tapi bukan diagnosis namanya ya Bapak Ibu ya, hanya pertanyaan awal gitu ya. Nanti diagnosis kalau saya menggunakan bahasa itu memang kira-kira kayak seperti ada sesuatu penyakit gitu ya. Nah tapi ini tidak. Jadi pertanyaan awal saya pada saat itu adalah fiksi dan non fiksi. Bapak Ibu masih ada yang meraba-raba nggak pada saat itu? Fiksi, non fiksi apa ya? Lihat Google ada nggak? Dulu ada, sekarang udah tahu. Oh sekarang udah luar biasa. Nah artinya tulisan fiksi itu apa saja terbagi menjadi 3 bagian besar: prosa, puisi, dan drama. Prosa itu apa Bapak Ibu? Tulisan. Karangan. Cerita ya. Apa saja contohnya? Narasi, argumentasi gitu. Itu bukan cerita, itu adalah jenis teks. Deskripsi, narasi, itu jenis teks Bapak Ibu. Itu jenis teks, bukan jenis tulisan. Kalau jenis tulisan apa? Yang prosa, cerpen, novel, roman. Ya, nah berarti kita tidak miskonsepsi lagi antara guru-guru yang ada di SD dengan yang di SMP Bapak Ibu, karena guru Al-Kahfi nanti siswa Al-Kahfi banyak yang di SMP 12 gitu ya. Nah, kemudian tulisan non fiksi ini diantaranya adalah tulisan karya ilmiah. Ilmiah inilah yang banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah PTK. Dan karya ilmiah ini pun ada yang bentuknya populer. Saya terkejut ketika di kurikulum Merdeka ini di SMP itu mereka membuat laporan hasil observasi tidak dalam bentuk makalah lagi, tapi dalam bentuk teks populer. Teks yang hanya 1-2 halaman dan bisa masuk koran. Yang kita sering katakan sebagai esai ataupun artikel. Nah, itu yang terkadang kita sering miskonsepsi Bapak Ibu. Lalu ketentuan dalam penulisan itu sudah ada ketentuan yang terbaru, tidak perlu membeli buku ejaan bahasa Indonesia karena sudah ada di dalam web Kemdikbud. Badan Bahasa telah menerbitkan yang terbaru tahun 2022 dan sudah saya share juga di dalam Padlet. Bisa Bapak Ibu nanti download di dalam Padlet itu, dibuka ininya, lalu ada di sebelah download attachment. Nah, nanti ketika sudah berhasil masuk ke laptop Bapak dan Ibu. Nah, balik lagi kita ke sini. Nah, ini perbedaan ketentuan dasar menulis fiksi dan non fiksi. Bahwa fiksi, puisi itu ditulis tidak selalu memenuhi kaidah. Bapak Ibu tadi nulis puisi sudah mengalami kan? Sudah barusan aja. Nah, itu kira-kira kaidahnya ada yang kaidah ejaannya ada yang nggak dipakai nggak? Nggak pakai, suka hati. Suka-suka hati ya. Boleh nggak? Boleh. Bebas kan? Boleh. Boleh. Itu kalau puisi. Tetapi kalau dia prosa, ya, harus memakai bahasa ejaan yang benar.
tetapi boleh memakai bahasa yang konotasi maupun yang denotasi boleh. Bahasa yang konotasi ini di dalam prosa yang itu akan mendukung narasi-narasi dan deskripsi yang ada di dalam tulisan itu agar tidak membosankan. Sementara di dalam karya tulis itu tidak diperbolehkan konotasi. Tidak boleh ada yang implisit di situ, tidak boleh. Jadi harus benar-benar eksplisit, harus benar-benar jelas, harus benar-benar bisa memakai bahasa-bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan. Gak boleh pakai bahasa-bahasa yang seperti saya tanda kutip pembantaian tadi dan lain sebagainya, gak boleh. Nah itu. Nah kemudian puisi ini terbagi juga menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Yang Bapak Ibu buat tadi puisi apa? Ya, puisi baru. Dan kita akan membuat puisi ini menggunakan teknik ranting kata, tapi sebelumnya kita akan melakukan kuis sedikit. Silakan Bapak Ibu, ada link saya bagikan tadi sama saya bagikan ke Bu Rini juga, sama Bu Rizka, sama ya. Yang word Ya, di share, ya word. Ya, di share ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Belum loading gimana? Udah. Oke. Nah, ini bisa digunakan untuk media interaktif kita dengan peserta didik. Ada yang sudah pernah memakai ini Bapak Ibu? Ada word wall itu banyak, ada yang menggunakan labirin ya, ada menggunakan banyak macam-macamnya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai, bisa? Jangan cepet-cepet. Agak rela ini orang tua ibunya. Oke. Ini kuis ya? Jawab lagi aku. Aku udah siap. Sudah? Ya. Oke. Mulai ya? Mulai ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan nanti kalau sudah selesai buat namanya ya Bapak Ibu, klik peringkat lalu buat nama Bapak dan Ibu dan enter. Salah. Nah, ini saya tak jawab lagi. Hah? Kok salah? Jelas. Terus? Bersiaplah. Maknanya semakin kalian. Bersiaplah. Digerin-geriskan aja dia. Salah. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik peringkat Tunggu, berapa pertanyaan? 5. Ada pertanyaan. Salah. Kita dong. Yes. Nah, saya. Bonus round. Yes. Yes. Ini diklik ya Bu? Pilih aja. Pilih aja. Pilih aja Pak. Tunggu ya, goyang. Astagfirullah. Bukan 50. Mana tadi? Saya dapat JP tadi. Aduh, salah dua. Aduh. Oh. Siap. Itu habis apa yang connect ke sini? HP ini. Enggak. Saya jangan. Papan peringkat. Rizka. Manulah salah saya.
di situ namanya. Cek. Oh, ini ya. Ini buat nulis. Bu Epi nomor 1. Peringkat, lalu ketik namanya, klik peringkat, ada di depan peringkat kan? Peringkatnya Bapak Ibu ya. Oke, udah siap semua Bapak Ibu? Ya. Yang pertama Bu Evi ya, pertama dulu. Baru Bu Yesi dan Bu Adila. Oke, nah ini sekadar kita bermain ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, untuk tulisan berbentuk fiksi tidak harus puisi, benar ya Bapak Ibu ya. Lalu karya tulis kreatif dapat dimaknai sebagai karya yang berasal dari imajinasi seseorang. Tadi saya sudah sebutkan ya, karya tulis ilmiah tidak harus selalu fakta. Karya tulis ilmiah tidak harus selalu fakta, benar nggak Bapak Ibu? Salah. Anak merupakan sosok yang paling imajinatif, namun kriteria ini tidak begitu penting dalam proses belajar. Salah. Puisi tidak perlu menerapkan ejaan yang mendalam, begitu pula prosa. Salah. Karena prosa perlu memakai ejaan yang baik dan benar. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita mau membuat puisi dengan teknik ranting kata. Puisi ini kita buat dengan memakai cara seperti yang ada di Padlet ini. Silakan Bapak Ibu lihat di paling atas contoh menulis puisi dengan ranting kata. Dan saya ingin membentuk kelompok ya Bapak Ibu ya. Silakan bentuk menjadi 6 kelompok. Nah, menjadi 6 kelompok. Tapi sebelum kita membentuk, nah ini untuk kita juga melatih anak boleh dengan teknik ini untuk membuat puisi mereka yang tadinya masih bahasanya denotatif bisa menggunakan bahasa yang konotatif. Karena puisi peserta didik sering sekali memakai bahasa-bahasa yang cenderung denotatif. Dan padahal di dalam puisi harusnya memakai bahasa yang lebih konotatif. Silakan Bapak Ibu untuk membentuk kelompoknya. 6 kelompok ya, berarti kalau 6 terserah yang mana saja. Gitu. Satu kelompok berapa orang Pak? MC satu kelompok berapa orang? Kalau 6 kelompok berarti berapa orang? Ya. 34 dibagi 6 kali 3. Ada yang 5. 2 kelompok 5, selebihnya 6. Empat, karena 32 tadi Pak Saiful itu 4 satu kelompok. Ya. Ayo siapa yang mau Bu? Ayo Bu, seperti Bu. Umi ya Bu. Nggak sportif kayak gini Bu. Ya kalau tidak ada yang mau kita berdiri semua sama-sama Bapak Ibu. Janganlah Bu, jangan. Yang penting semua yang terakhir. Kami sudah berusaha. Oke, kita kasih mic-nya aja ya, supaya sportif. Baca puisi buatan ibu-ibu sekalian. Oke, kelompok ini yang terakhir Bu, juru kunci.
Gak apa. Kami sebagai terhukum akan mewakili dari kelompok terhukum ini. Ya, ini mau melangkah Bu. Ya, kita. Iya, karena terakhir dihukum katanya ini. Ibu terbaikku, kau telah lelah menemaniku. Engkau adalah pahlawanku. Tanpa pamrih kau menjagaku. Kau menjadi penyelamatku. Tanpa lelah engkau memberikan kebutuhanku. Kau adalah yang terbaik sepanjang hidupku. Aku akan selalu mengingatmu. Sudah Bu, tidak dilanjutkan dengan buatan. Ini kan dari Tepuk tangan dulu Bu. Bapak Ibu. Ya. Bu, dilanjutkan dengan yang dari karya kami apa tidak Bu? Tadi belum karya. Dilanjutkan dari perkumpulan kata-kata tadi apa tidak Bu? Tadi belum karya itu konsultasi. Pemahaman kami itu dari puisi yang kami foto milih salah satu kan Bu, dikaitkan dengan kata-kata yang kami dapatkan gitu. Betul enggak Bu? Iya. Salah ya Bu? Betul. Ya. Dia belum baca. Belum dibaca itu tadi, baru dari foto itu gitu katanya tadi. Pemahaman kami dari yang difoto pilih salah satu, kemudian dikaitkan dengan kata-kata yang kami terima gitu. Pemahaman dari kami begitu Bu. Ya puisi Salah. jadi ya Bu ya. Yang dimasukkan kata-kata dari rantang ke anak. Iya, ini yang ada di bawahnya tapi belum saya baca. Oke Bu, kita mulai Oke, lagi Bu. ya. Walaupun belepotan enggak apa-apa. Engkau bagai bunga yang harum semerbak. Engkau bagai bunga yang mekar setiap hari. Bak getah yang mengalir, petuahmu tak pernah terhenti. Menumbuhkan biji yang akan menjadi kelopak baru. Semangatmu berakar yang menopang dengan penuh kekuatan. Satu persatu jatuh, dilalui dengan tabah berbagai ujian yang datang. Ibu, engkau terbaikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah bagian daripada kalau kita ingin membuat inovasi pembelajaran sastra. Nah itu kalau saya perhatikan bisa Bapak Ibu kita terapkan. Yang namanya puisi itu terlalu bertele-tele, terlalu panjang kalimatnya akan terasa membosankan. Cara kedua, selain kita memasukkan konotasi ke dalamnya, boleh kita ringkas.
ringkas. Contoh berawal dari intil akar cinta kasih. Kita jadikan akar cinta. Aku putih asamu, meraih bahagia. Kau batang darah jiwaku, menatap dunia dan masa depan. Tanpamu, aku daun kering yang ranting-rantingnya adalah doa. Nah, bisa diperingkas pasti jadi enak Bapak Ibu. Wah, puisi anak-anak Al-Kafah keren. Nah, Bapak Ibu, kita berdiri dulu semuanya. Oke, Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita mengakhiri, Saya minta satu orang yang mau pegang mic untuk nyanyi. ayo Bapak Ibu. Tadi saya udah ngomong semua yang lainnya. Budian. Oke, maju aja Bu. Yang paling muda boleh maju. Ya, maju aja. Yang paling muda boleh maju. Alasan saya memilih lagu ini adalah agar anak-anak benar-benar merdeka dalam menulis Bapak Ibu. Nah itu ini membawa inspirasi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk saya Bapak Ibu ya kita cari sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ayo Bu, siapa Bu? Ayo Bu. Kalau yang muda nggak mau, yang tua lah. Kasih langsung aja. Ayo Bu. Udah Bu, kalau yang muda nggak mau, yang tua. Kalau yang tua nggak mau, yang muda, gitu aja. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau nyanyi? Saya nggak mau nyanyi.
Ini ada bunyi ya. Bluetoothnya bunyi dia. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu penelitian saya dalam penelitian untuk pemenuhan hasil dari Latsar CPNS ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian saya pada saat itu adalah membuat siswa-siswi di SMP ini mampu menulis, tapi menulisnya ini dengan dua kata. Ada dua versi yang akan kita buat. Strateginya ada dengan menggunakan dua kata dan ada menggunakan video. Nah, berdasarkan yang dua kata ini menjadi flash story, dalam video nanti juga akan menjadi flash story, dan ini judulnya Benang Hitam. Kita baca sedikit ya Bapak Ibu ya. Kulihat jam arloji di tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dini hari. Akhirnya selesai juga pekerjaanku. Aku pun mulai membereskan dan merapikan barang-barangku. Kulihat suasana sekitar, ternyata sudah sepi. Aku sendirian di ruangan ini atau bahkan di kantor ini. Aku pun segera keluar dari ruangan ini dan mulai menyusuri lorong-lorong kantor yang ternyata terlihat mencekam di malam hari. Akhirnya aku sampai di depan lift. Bukan karena tidak sanggup untuk menuruni anak tangga, tetapi karena tak ingin membuang waktu. Maka aku menggunakan lift. Lagi pula ruanganku berada di lantai 9. Aku segera masuk lift dan menekan tombol untuk menuju ke lantai dasar. Beberapa kali aku memperhatikan sekitar lift. Tiba-tiba mataku tertuju pada lantai lift yang terdapat segaris goresan berwarna hitam. Awalnya aku tak menghiraukannya, tetapi setelah kulihat-lihat itu bukan sebuah goresan, melainkan sehelai benang berwarna hitam. Dengan spontan aku mengambil benang itu. Setelah aku ambil, aku sedikit terkejut dan merasa heran karena ternyata benang hitam ini berasal dari sela-sela pintu lift dan bisa ditarik. Karena penasaran, aku pun menarik benang itu secara perlahan-lahan. Namun tak lama aku mulai resah dan gelisah karena benang itu tak juga habis-habis. Ting, suara lift menandakan aku telah sampai di lantai dasar. Pintu lift mulai terbuka. Tiba-tiba aku merasakan syok dan seolah-olah tubuhku terpaku dengan tubuh gemetaran. Aku melepaskan benang itu dan mundur perlahan-lahan dari pintu lift. Oh Tuhan, sekarang aku tak tahu apa yang harus kulakukan karena lagi-lagi aku salah. Itu bukan sebuah goresan ataupun benang hitam, melainkan itu adalah rambut seorang wanita dengan wajah penuh darah dan kulit yang sekarang ada di depanku. Aku mulai merasa tubuhku lemas dan pandanganku kubruk. Tiba-tiba aku tak sadarkan diri. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini karya siswa kami di SMPN 12, hasil penelitian saya berdasarkan dengan menggunakan teknik dua kata. Ya. Nah, tetapi sebelum kita ke sini, maksud saya ini adalah contoh yang akan kita buat. Bapak Ibu, di dalam membuat cerita itu apakah terdapat yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Kenal ya Bapak Ibu? Ya. Nah, yang kalau kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita, unsur intrinsik itu wajib ada ya. Harus ada tokohnya, harus ada latarnya, alurnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di dalam cerita ini sudah terdapat semua atau belum? Unsur intrinsik itu. Tokohnya sudah ada ya Bapak Ibu? Udah. Latarnya ada? Ada tempatnya. Alurnya? Mengalir. Terus apalagi Bapak Ibu? Gaya bahasanya ada yang konotatifnya? Ada. Denotatifnya juga dipakai dengan penggunaan ejaan yang sudah diperbaiki. Lalu apalagi Bapak Ibu? Watak dari tokoh itu. Kemudian amanat. Dan ada semua? Ada. Ceritanya pendek Bapak Ibu? Iya, pendek. Tetapi semuanya dapat. Nah, ini
yang dimaksud dengan playstory yang lagi populer. Sekarang populernya tulisan Bapak Ibu tidak panjang-panjang, pendek. Begitu juga dengan nanti karya ilmiah yang populer, itu juga pendek, bentuknya seperti esai-esai. Dan itu bisa membantu kita untuk membuat esai-esai sederhana. Nah, untuk itu saya mau dengan membentuk kelompok tadi. Bapak Ibu masih ada di kelompoknya? Masih. Nah, sekarang ada sebuah video. Di dalam video ini saya ingin memberikan satu kata kunci Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menceritakan isi video. Boleh satu paragraf saja, tetapi dengan kata kunci aku. Aku, ingat Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Aku. Ya, boleh diskusi Bapak Ibu. Jadi dengan kelompoknya silahkan diskusi. Ayo Bapak Ibu, silahkan dengan kelompoknya membuat playstory. Ya, tapi playstory-nya nggak panjang dulu, satu paragraf dulu. Kisahkan satu paragraf dulu. Boleh Bapak Ibu ceritakan langsung secara lisan, boleh. Playstory itu cerita seseorang. Ya, cerita menceritakan isi video ini pendek saja. Tonton video dulu. Mana video? Bisa Bapak Ibu? Ya, kita tonton dulu ya. Iya, saya basic. Kurang jelas ya video. Ingat kata kuncinya aku. Untuk menceritakan, ayo Bapak Kepala Sekolah mau coba, silakan Pak. Aku melihat sebuah batu dan aku ingin sekali memindahkan batu tersebut dari jalan sehingga orang-orang tidak akan kesandung dengan batu itu. Aku bahkan merasakan banyak sekali orang yang berjalan di situ seakan-akan ingin melintasi tapi hanya melangkah saja, melewati, menghindari dari batu itu. Aku bahkan merasakan ada orang-orang yang sangat egois, di mana anaknya ingin memindahkan batu, tapi mereka tidak memindahkannya, bahkan berlalu begitu saja. Tapi aku merasakan bahwa batu ini adalah penghalang, maka aku sebagai orang muda di sini ingin memindahkan batu tersebut dari jalan sehingga sangat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Ya, luar biasa, Bapak Kepala Sekolah masih semangat ya. Jangan mau kalah Bapak Ibu yang muda-muda. Nah, itu sudut pandang Bapak Kepala Sekolah. Aku adalah orang yang ini ya Pak ya, orang yang buta tadi. Namun terlihat berapa banyak manusia yang melewati jalanan ini. Ternyata ada sebongkah batu yang tetap tidak disingkirkan. Namun aku tak mengira ternyata dari kejauhan seorang raja telah meletakkan batu di tengah jalanan untuk mencari seorang pengganti raja. Namun tak aku sadari, dengan ketulusan hati aku singkirkan batu yang ada di jalanan. Kemudian perwakilan dari sang raja mengangkat dan mencari siapa yang mengangkat batu sebongkah dari jalanan. Alhamdulillah, aku telah ditemukan sang raja dan menjadi pengganti raja dan dihadiahkan seorang permaisuri. Luar biasa. Keluarga yang sakinah mawaddah. Maaf ya Bu, ini bukan playstory Bu, ini cerpen. Puisi terserah, tentukan. 1,
dari mana saja. Bahkan batu itu sendiri bisa kita seolah-olah kita miliki ruh dan dia bisa berbicara. Ini kalau saya ya Bapak Ibu, aku ingin berjalan kemanapun kau membawaku, tapi tidak, aku terbatas dan aku hanya bisa diam. Diamku seolah ada suara yang hendak menjerit luka di hatimu, bisu. Seandainya kau tahu, mungkin aku tak akan luka. Entahlah, aku yang terbatas dan hanya kau yang terbatas lantas dapat menemukanku. Kini, tahukah kau, aku bisa melukaimu dengan tanganmu. Oke. Itu kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu? Si buta sama si batu. Ya, jadi kita bisa membuat cerita bahkan dari hal yang sangat sederhana. Anak-anak bisa menceritakan itu kalau mereka terbatas waktu Bapak Ibu mengajar di kelas, itu bisa dilakukan. Dan ini yang mungkin sudut pandang yang berbeda yang tadi Bapak Ibu juga buat. Aku sering melihat batu yang berserakan di tengah jalan. Aku heran, mengapa ada saja orang yang membuang batu sembarangan? Bukankah itu berbahaya? Jika besok aku melewati jalan yang sama, aku sudah berniat akan mendokumentasikan peristiwa itu dan melaporkannya pada polisi. Harapanku tak banyak, mungkin hanya untuk melihat batu-batu itu tak membahayakan orang lain. Nah ini kan sederhana, anak-anak akan memandang seperti itu tidak Bapak Ibu? Ya, tetapi ternyata Bapak Ibu, itu tidak selamanya seperti itu. Anak-anak itu imajinasinya sangat tinggi. Coba tes. Dia akan, kalau ibu katakan, nah ini coklat ini bisa bicara loh. Hah? Iya Bu, bisa bicara coklat ini? Iya. Coba kalau dia bicara, dia mau ngomong apa? Coba kamu ceritakan. Nah, anak-anak justru lebih senang imajinasinya ketika seperti itu, dan dia akan bercerita. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui sudut pandang anak-anak yang justru kita terkadang tidak sampai ke arah sana, dan itu untuk sudut pandang dalam sebuah cerita. Sekarang saya ingin Bapak Ibu masing-masing atau bersama kelompok membuat 2 kata. Bapak Ibu, tadi di sini kata apa yang anak ini pakai? Garis dan benang. Dia dapat kata garis dan kata benang, tapi peristiwanya ada. Tahu gak Bapak Ibu cerita yang Bapak Ibu buat tadi, apa yang kurang kira-kira? Kebanyakan orang buat cerita kurang konflik. Konfliknya kurang. Jadi kalau di sini kita perhatikan ada konflik yang dia ingin tawarkan tapi dengan tata cara yang berbeda. Dia melihat satu garis dalam sebuah lift, tapi ternyata ada orang yang di situ kita katakan mayat, gitu ya, orang yang terbunuh. Nah, ceritanya selesai, tapi alurnya dapat, semua dapat. Nah Bapak Ibu sekarang silakan buat 2 kata. Ini mau masing-masing atau mau kelompok kira-kira Bu? Ya saya tahu curahan nanti Bapak. Masing-masing karena itu jadi Masing-masing atau kelompok Bu? Ayo saya tawarkan. Kalau kelompok, ide gagasannya menjadi berbagi. Jadi itu kelemahannya. Tapi kalau nanti masing-masing Bapak Ibu yang akan berpikir sendiri. Silakan Bapak Ibu kalau begitu sendiri-sendiri saja ya. Sepakat? Oke Bapak Ibu, masing-masing atau individu? Saya yakin Bapak Ibu bisa karena siswa-siswi kita bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Baik Bu. Oke. Sekarang Bapak Ibu yang tadi memo masih ada semua ya? Masih. Silakan buat 2 kata masing-masing Bapak Ibu. Bukan per kelompok, masing-masing buat 2 kata. Kedapatan kertas dengan 2 katanya aku dan Bas. Tapi kami pegang kata penghubungnya dan itu tidak ada ya Bu. Jadi 2 kata itu adalah aku, Bas. Saya bacakan.
Telolet, telolet. Bunyi klekson Trans Batam nyaris membuatku kaget. Aku terciprat air hujan yang sudah semalaman tergenang di tepi jalan raya. Seruku sambil kubersihkan cipratan air yang membuat baju putihku menjadi kuning. Kuusap keringatku yang bercucuran sambil kupegang map merah yang sudah lengkap data-dataku tadi malam. Beberapa detik kemudian, aku teringat bahwa bus tersebut adalah bus yang ingin ku naikin. Aku terlambat. Lalu aku berjalan menuju gedung yang ingin ku tuju. Maaf, ada terlambat. Security yang menyambutku menyampaikan tanpa senyum. Aku menunduk lesu, memikirkan kemana lagi akan ku cari pekerjaan di zaman yang sulit seperti ini. Pesan moral yang disampaikan di sini, yang pertama yang kami dapat, tidak semena-mena dengan jalan raya ya Bu. Yang kedua, untuk tokohnya di sini aku, kemudian latarnya jalan raya. Konflik yang kami dapat di sini yaitu terlambat untuk menyampaikan lamaran pekerjaan karena kecipratan di jalan raya, kecipratan PC. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amri. Kita ke kelompok yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Pahala dan surga. Judulnya Pahalaku menuju surgamu. Saat pagi menyapa, ku terbangun dari mimpi indahku. Kulangkahkan kaki menuju ladang pahalaku, sebuah tempat yang dipenuhi kreativitas untuk menghasilkan sebuah cita rasa buat mereka teman surgaku. Tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Terciptalah sebuah kreasi yang kupersembahkan untuk mereka menyambut hari penuh bahagia. Tak kuhiraukan peluh memanjiri ragaku, tak kurasakan linuhnya tulangku. Walau kadang bercampur dengan rasa bosan yang selalu mendera. Kadang-kadang penghargaan tak sesuai dengan harapanku, namun ku ikhlas dengan harapan pahala untuk menuju surgamu. Ya, sekelilingku dipenuh air laut yang terbentang. Darahku berdesir, mengalir jantungku yang berdegup kencang. Otakku menari-nari, mengingat apa yang tengah terjadi padaku. Iya, aku dapat mengingatnya. Kala itu aku dan keluarga besarku sedang berlibur menaiki pesiar pribadi. Di tengah samudera yang disertai badai, tiba-tiba pesisir menghantam karang yang kuat. Kami kaget terperanggah mendengar suara hantaman itu. Nyawa yang sudah di ujung nadi, apakah akan terselamatkan? Namun Tuhan berkata lain. Seekor paus datang melahap habis kedua orang tuaku, dan darahnya memancar ke wajah pucatku ini. Setelah itu aku tak ingat apapun. Kini aku terdampar di pulau dengan darah yang belum kering di beberapa bagian tubuhku. Hampir koyak nadiku karena musibah yang tengah ku alami. Aku tak tahu sampai mana cerita hidupku nanti yang tinggal sebatang kara. Yang terbentuk yang bisa memindahkannya sehingga tidak mencederai yang lainnya. Dan hal inilah nilai-nilai yang ibadah, mulai dari yang kecil yaitu menyingkirkan batu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian ingatanku hari itu, hari terakhirku bersamanya. Setelah 2 hari berbaring di rumah sakit, dia pergi untuk suami. Beberapa waktu
ibu mengikhlaskannya. Harus jadi buat budayis. Mengapa aku harus bertemu dengan sosok yang sama dengan ini? Oh itu Bu ya. Rupanya seakan Kurang dekat nih kamu. seakan dia hadir kembali di dunia ini. Kurang dekat. Mengapa? Mengapa aku harus memutar memori kembali, membuat aku teringat waktu itu? Waktu itu bel berbunyi menandakan pulang sekolah. Aku terlalu lelah untuk sampai ke rumah. Aku memutuskan untuk merebahkan kepalaku sejenak di atas meja dengan kakiku yang bergantung. Tanpa ku sadari, azan sudah berkumandang, membangunkanku dari lelapku. Aku pun bergegas membereskan barang-barangku. Seketika kakiku beku dan bulu kuduku berdiri. Entah itu nyata atau tidak, ada sosok bayangan putih bermata merah yang seakan-akan menghampiri. Kaget lah kan? Tolonglah, kagetlah. Ternyata sosok itu adalah Om Bro yang sedang dari kelompok Lidah Buaya. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih. Saya ingin mengomentari, tapi saya agak takut nih. Oke, jadi untuk yang saya komentari ini yang punya Pak Amri tadi dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, ini sudah dapat semua yang punya Pak Amri. Mulai dari Kasih tepuk tangan dulu. latar, pokok, sampai ke ending ceritanya. Tinggal satu lagi langkah dari Bapak dan Ibu untuk membuat cerita ini, yaitu merapikan narasi dan deskripsi. Nah, tinggal itu saja. Jadi bunyi klakson Trans Batam nyaris membuatku kaget. Itu bisa kita bayangkan kalau kita berada di tempat itu, Bapak Ibu. Hal yang detail-detail sekecil apapun di lokasi itu bisa kita deskripsikan. Misal, aku terkejut. Mungkin itu klakson. Semua mata memandang ke arah bunyi itu. Mata itu seperti heran. Tapi tidak, tunggu. Sepertinya semua orang menuju ke tempat itu. Langkah kecil seperti ingin berlari. Pelan-pelan ada sebuah bus. Aku menuju tempat itu. Kuning. Ya, bus kuning. Aku berlari. Beberapa orang berteriak, "Awas, awas!" Burung-burung pun berterbangan dari tempat itu. Bau anjir mengalir. Awas! Aku terus berlari. Oh, tidak. Aku meninggalkan sesuatu. Tapi tidak. Aku meninggalkan sesuatu. Dan ketika aku di sana, aku menemukan sepasang mata yang telah ku kenal, yaitu mata orang yang paling aku cintai. Dan itu orang lain ya Bapak Ibu. Jadi kita di situ sekilas mengenai cerita itu adalah Bapak Ibu silakan buat ritme deskripsinya lebih lama, itu satu. Kemudian sekeliling sekitar kita ini, saya pernah diajarkan
ada seorang sastrawan, Hasan Al-Banna. Dia berkata seperti ini, saya bertemu dengan dia seorang PNS di Balai Bahasa tapi bajunya compang-camping. Lalu saya tanya sama teman saya begini, pembicaraan kita mana? Itu. Hah? Serius? Iya. Kita nanti di mana? Di ruang mana? Enggak ada di ruang mana-mana. Di atas rerumputan saja. Serius? Iya. Kami duduk di atas rerumputan dengan tikar, duduk membuat lingkaran, lalu kami menulis. Ada kucing di situ, yang lain bawa cerpen, saya sendiri tidak. Terus Hasan Al-Banna bertanya dengan saya seperti ini, hei, engkau tak bawa apa-apa? Enggak bang, aku juga baru datang. Oh, nah sekarang kau tengok kucing tuh, katanya. Apa yang kau pandang dari kucing itu? Kucing itu hitam bang warnanya. Iya. Terus apalagi yang kau lihat? Dia sedang melompat di atas pagar. Terus apalagi? Di pagar itu ada apa? Ada bunga-bunga bang. Terus kira-kira kalau kucing itu dikarung, apa yang akan terjadi? Dia akan memberontak bang. Ceritakan. Ada suara yang mengeong. Sepertinya ada di sekitar sini. Rumput-rumput di situ. Kupijak perlahan. Daun berguguran. Angin berhembus. Dan aku terus melangkah. Sepertinya memang ada kucing. Lalu aku melihat sekeliling. Ada pagar. Pagar yang tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Lalu di balik pagar itu, sepertinya ada seekor kucing. Aku berlari dan melihat lagi ke arah sana. Di sekeliling pagar itu terlihat ada sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah itu satu sama lain seperti saling menutupi. Dan aku mencoba untuk melihat isi dalam sampah itu. Dan benarlah di dalamnya ada seekor kucing. Nah dari sana Bapak Ibu, deskripsi dan narasi itu perlu dibuat lebih lagi. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat salah satu contoh yang ada di sini, di Padlet sudah saya buat. Ini saya tidak tahu ya, kalau saya kan banyak cerpen yang bisa saya ambil, tapi saya tidak tahu orang memandangnya seperti apa, tapi saya suka gitu. Saya suka, dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya ingin komentar dari Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan dari kata-kata ini? Belakangan ini, bulan itu terus saja berbicara padaku. Terkadang saat aku berjalan pulang sehabis kerja seharian, ataupun saat aku tak sengaja memilih berjalan-jalan bersama istriku, bahkan sewaktu aku duduk dengan teh hangat di halaman rumah, bulan itu memanggil-manggil namaku, meminta agar aku menemaninya. Satu malam saja, katanya kepadaku turun merayu. Kala itu aku sedang malas bercerita pada langit. Aku hendak bergegas masuk, namun dia merintih. Lanjut. Aku tidak bisa menyangkal. Suara-suara di gerimis senja menimang-nimang penantianku pada malam. Aku merindukan bulan. Kali ini aku mengaku ingin melihatnya, walau hanya satu malam. Mendengar suaranya manja di antara desir angin malam. Ini narasi atau deskripsi Bapak Ibu? Deskripsi. Ini narasi. Narasi itu adalah apa yang terjadi pada si tokoh. Tapi kalau deskripsi lebih kepada fisik dan ciri-ciri tempat. Kali ini aku berdiri di dalam rumahku, diapit pagar tanaman tinggi dan lebat. Di bawah langit dengan bintang berserak cerah dan seungu bunga anggrek. Kira-kira 10 meter luas rumput halaman ini ditanami juga dengan beraneka bunga. Yang di ujungnya tepat di balik tembok adalah kolam ikan koi. Setiap malam suara gemericik airnya menemaniku sendiri menunggu datangnya bulan. Nah, ini ada deskripsinya nggak Bapak Ibu? Ada. Maksud saya, silahkan berlatih untuk membuat deskripsi seperti ini. Sederhana, tapi kalau dalam menulis Bapak Ibu, deskripsi sangat penting. Karena kalau Bapak Ibu langsung, saya kemarin bertemu dengan ibu saya menangis, itu orang tidak akan bosan membacanya. Tapi suara sesak seperti terasa di dalam dadaku ketika aku memeluk ibuku, rintih napasnya, terdengar terseru-sedu, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk membuat detail-detail deskripsi itu mungkin yang bisa saya kasih
masukan dari karya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta dari yang tadi puisi, silahkan nanti Bapak Ibu saya mau pilih satu puisi terbaik dan ingin saya apresiasi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tak bisa berikan apa-apa, hanya buku saya saja yang saya punya gitu. Nah, kemudian saya ingin nanti dari puisi itu Bapak Ibu itu dijadikan rapi dengan bahasa yang lebih rapi, boleh dengan bahasa konotatif dan diringkas dengan kata-kata yang lebih ringkas dan nanti dikirim ke email saya untuk kemudian akan kita bukukan ya Pak. Ya. Dan cerita tadi juga bisa Bapak Ibu buat lagi dengan teknik 2 kata, bisa dibuat di rumah dan bisa diserahkan ke saya. Jadi kita betul-betul bisa memahami konsep untuk membuat tulisan dalam bidang fiksi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, silakan Pak. Konkret yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan metode ini, apakah terbatas hanya kepada 2 kata saja? Kalau memang tidak terbatas, apakah boleh dari kedua kata dan seterusnya? Kemudian kalau misalnya memang boleh, apakah semua kata-kata yang kita gunakan itu semuanya harus ada keterkaitan? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Nah, ya terima kasih Pak. Nah, begini Pak. Jadi saya itu sebetulnya metode ini saya sendiri yang membuatnya ketika saya berada di antara komunitas penulis. Pada saat itu kami ditantang oleh abang senior kami untuk bisa mengajar mahasiswa yang mereka harus mendapatkan satu tulisan yang bisa masuk ke media massa. Tapi tekniknya harus kami yang membuat. Jadi ada teman saya yang membuat teknik dengan melihat gambar, tapi menurut saya itu sudah biasa. Kemudian ada tadi ranting kata, itu saya ambil dari senior saya. Kemudian ada lagi teknik 2 kata tadi. Nah, dari teknik 2 kata itu, alhamdulillah saya sudah berhasil membuat 2 dari adik-adik saya itu masuk ke media massa tulisannya. Dan setelah itu saya melihat ini kan berhasil, tapi hanya belum dibukukan sebagai bahan panduan, bisa untuk guru, bisa untuk yang lain, bisa sebagai referensi. Nah, ini yang masih belum kita buat gitu. Nah, kalau perkara teknik itu banyak Pak tekniknya. Boleh dengan beberapa kata, itu terserah saja. Tetapi yang saya lihat dari teknik 2 kata ini, kita berimajinasi dengan 2 kata itu. Nah, benar nggak Bapak Ibu kira-kira merasakan kita berimajinasi dengan 2 kata itu? Kita itu sebenarnya memiliki, seperti kata Einstein tadi, bahwa sebenarnya orang yang hanya berdiam pada pengetahuan itu terbatas ruang lingkupnya. Tapi kalau dia berimajinasi, dia bisa kemana-mana. Karena Einstein sendiri pun dia adalah seorang apa Bapak Ibu? Penemu atom, gitu ya. Tapi dia mengatakan imajinasi itu luar biasa. Itulah manusia ciptaan Allah. Imajinasi itu luar biasa. Makanya Einstein ini ketika menemukan sesuatu pasti dia berimajinasi dulu. Pasti dia berimajinasi, makanya dia menciptakan sesuatu. Makanya artinya apa? Artinya bahwa menciptakan sesuatu itu bisa dengan teknik imajinasi dan membangun daya nalar. Artinya itu. Nah, berarti betul bahwa Einstein ini mengatakan imajinasi itu luar biasa. Foto dulu. Foto dulu. Berikan tepukan ke guru. Ya, 1, 2, 3.